Profesor Erikson dari Florida State University mengatakan berdasarkan penelitiannya bahwa untuk mendapatkan satu keahlian, seseorang membutuhkan 10.000 jam latihan. Itu setara dengan 8 jam kerja per hari selama 5 tahun. Kok lama banget? Terus gimana cara supaya kita bisa belajar perspektif dengan cepat? Nggak pakai lama, misalnya 20 jam aja. Apa bisa? Bisa. Begini caranya. Kali ini kita akan bahas perspektif lanjutan, khususnya untuk menggambar ilustrasi karakter. Bagaimana cara para ilustrator belajar dan memahami perspektif, dan apakah kita yang bukan siapa-siapa ini bisa mempelajarinya? Kalau kita bicara perspektif, biasanya berapa titik hilang yang digunakan? Kalau kamu sudah merasa paham dengan perspektif, coba ikuti tes berikut ini. Dari ketiga bangun ruang ini, mana yang digambar menggunakan perspektif 3 titik hilang? Apakah A, B, atau C? Simpan dulu jawaban dalam ingatanmu. Manusia hidup dalam dimensi ruang. Dimanapun kita berada selalu berkaitan dengan ruang. Ruang selalu berkaitan dengan panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, kita perlu memahami bentuk bangun ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, yang paling umum digunakan adalah perspektif 3 titik hilang. Untuk menggambar sebuah karakter, hendaknya kita juga mengikuti perspektif itu. Lalu, pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari yang paling mudah dahulu, misalnya menggambar kepala. Bagaimana cara mudah menggambar karakter kepala dengan perspektif? Kita bisa sederhanakan dengan balok yang membentuk perspektif 3 titik hilang. Lalu kita bisa mengisi balok tersebut dengan pola kepala manusia. Basicnya dalam belajar menggambar adalah belajar menggambar realis. Kemudian kita bisa kembangkan ke berbagai macam tujuan. Misalnya ingin dikembangkan ke gambar yang lebih realis, semi realis, ilustrasi komik, manga, atau anime, animator, desain, arsitek, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan seni visual, bahkan seni murni. Dengan menggunakan 3 titik hilang sudah cukup untuk mulai belajar bagi pemula, supaya kita terbiasa dengan bentuk bangun ruang. Pertanyaan di awal video tadi, apakah kita yang bukan siapa-siapa ini bisa mempelajarinya? Yang jelas, prinsip menggambar kepala manusia secara realis sebaiknya kita kuasai dahulu, yaitu dengan memahami bentuk bangun ruang. Dalam tahap belajar, sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk dasar dahulu. Cara menggambar kepala manusia dari berbagai macam posisi pernah aku bahas di video yang ini. Linknya aku taruh di deskripsi. Nanti ditonton setelah selesai menonton video ini. Jadi, yang kubahas dalam video-video di channel ini hanya sebatas tutorial saja. Kalau kita tidak mencoba untuk mempraktekannya, maka sampai kiamat pun hanya akan jadi sebatas teori saja, tanpa ada manfaatnya. Jadi, kuncinya ada pada praktek. Kalau kita coba terus mempraktekkan bagaimana memahami bentuk dengan bangun ruang sederhana, maka kita akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita bisa melakukannya tanpa mengikuti tutorial-tutorial, atau kita bisa melakukannya secara alami, mengalir begitu saja. Jadi, itulah yang disebut dengan skill. Oleh karena itu, kenapa para ilustrator idolamu bisa memiliki skill tingkat dewa? Karena mereka sudah memahami bangun ruang dalam bentuk-bentuk yang sudah kompleks, bahkan sangat kompleks. Apakah orang biasa bisa memiliki skill seperti itu? Dalam pengalaman hidupku, semua orang bisa memiliki skill yang diinginkan. Rahasianya adalah minat dan bakat. Orang yang memiliki minat cukup tinggi, tapi merasa hanya memiliki bakat seadanya, kalau dilatih dengan ketekunan, maka akan punya skill seperti yang diinginkan. Sebaliknya, orang yang punya bakat yang luar biasa, tapi kalau tidak diasah, maka akan percuma. Intinya, skill yang kita inginkan itu akan terwujud secara alami dan hanya tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita tekun atau tidak dalam mengembangkan diri dan mengikuti proses-proses yang harus dilewati. Sekarang aku coba lagi membuat bentuk pola kepala menggunakan balok. Kemudian kita isi lingkaran di tengahnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan pola dagu dan telinga. Lalu kita tambahkan pola mata, hidung, dan mulut. Nah, lihatlah, ada pola sederhana kepala manusia. Tinggal kita isi dengan karakter apa? Karakter One Piece misalnya? Oke, aku coba semirip mungkin dengan karakter One Piece. Karena dalam dunia manga ada berbagai macam aliran. Dari berbagai aliran itu pun masih terdiri dari berbagai macam style sesuai dengan ciri khas mangakanya. Jadi gaya atau style itu semacam signature. Seperti halnya ketika kita menulis, maka tulisan masing-masing orang akan berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mudah meniru tulisan orang lain tanpa mencontoh referensinya. Maka ada baiknya saat kita belajar menggunakan referensi dulu.
Tapi yang paling penting, kita bisa memahami pondasi dasar bagaimana bentuk bangun ruang 3 dimensi itu dan bagaimana perspektifnya. Terus, apa manfaatnya kalau cuma memahami bangun ruang yang sederhana ini? Emang mau sampai kapan belajar supaya punya skill tingkat dewa? Seperti yang kubilang tadi, menurut pengalamanku, semua orang bisa memiliki skill yang diinginkannya. Ternyata hal ini sesuai dengan penelitian Profesor K. Anders Ericsson, bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang yang kualitasnya level dunia alias skill tingkat dewa, dibutuhkan 10.000 jam latihan. Itu setara dengan 8 jam kerja per hari selama 5 tahun. Pertanyaannya, kualitas latihan yang seperti apa yang harus dilakukan buat dapetin skill tingkat dewa itu? Profesor Ericsson memberi penjelasan lebih lanjut bahwa latihan yang dilakukan harus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan, bukan menjalankan latihan yang biasa-biasa aja, sesuka hati tanpa target peningkatan kualitas. Gampangannya begini, misalnya kamu seorang pelari sprint, maka catatan waktu latihanmu harus semakin cepat dengan target yang semakin baik secara berkelanjutan. Sampai di sini, mungkin kamu sudah bisa menjawab pertanyaan di awal video tadi, di mana aku menggambar balok tanpa bantuan titik hilang dan garis bantu. Kamu juga bisa melakukannya. Kalau kamu mau tahu caranya, kamu bisa latihan dengan klik video di info kanan atas ini. Di situ, aku membahas secara detail dan terperinci bagaimana memahami perspektif bangun ruang tanpa titik hilang dan garis bantu. Terus, gimana kalau dalam hal menggambar? Gimana sih cara mengukur kualitas diri sendiri? Oke, kita ambil perumpamaan sederhana dengan topik yang sedang kita bahas kali ini, yaitu perspektif. Andaikan sekarang kamu masih bikin perspektif gambar harus pakai titik hilang dan garis bantu, gimana caranya berlatih supaya nggak perlu lagi pakai titik hilang dan garis bantu? Lihatlah para ilustrator idolamu, mendiang Kim Jang Gi misalnya. Kalau gambar nggak perlu pakai garis bantu dan titik hilang, seolah-olah bentuk perspektif itu sudah nempel di kepalanya. Lalu, kenapa harus dimulai dengan memahami balok dahulu? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, karena hanya baloklah bangun ruang yang memiliki 4 sisi yang bisa menunjukkan semua arahnya. Dengan balok, kita bisa menggambar pola dasar kepala manusia dengan berbagai posisi. Kedua, dengan memahami perspektif balok, kita bisa memahami perspektif wajah. Kamu pasti sering lihat gambar posisi kepala 3/4 atau posisi yang agak menyamping, di mana mata yang dekat dan mata yang jauh memiliki ukuran yang berbeda karena perspektif. Dengan menggunakan perspektif balok, kita bisa menjadikannya garis bantu guna menentukan ukurannya. Contohnya adalah seperti ini. Ketiga, dengan balok kita bisa menentukan perspektif sebuah benda yang dibedakan berdasarkan posisinya terhadap garis horizon. Maksudnya bagaimana? Sebagai percobaan sederhana, misalnya di ruang di mana kamu menonton video ini, aku letakkan kamera seperti ini. Misalnya, garis horizon adalah yang kutandai warna merah. Lihatlah kotak ini. Apakah kamu melihat perbedaan bentuk pola dasarnya saat di atas dan di bawah garis horizon? Pasti berbeda kan? Yang satu bisa menjadi perspektif mata burung, yang satu bisa menjadi perspektif mata kucing. Dan kalau kutaruh di tengah akan menjadi perspektif normal. Jadi balok juga akan bisa membantu kita agar mudah menggambar sesuatu objek yang selaras dengan backgroundnya atau latar belakangnya. Oleh karena itu, balok akan bisa membantu kita agar mudah menggambar suatu objek yang selaras dengan backgroundnya atau latar belakangnya seperti percobaan kotak tadi. Jadi kesimpulannya, dengan bisa menggambar balok tanpa titik hilang dan garis bantu, bisa menjadi poin awal bagi pemula untuk belajar menggambar perspektif. Terus, berapa lama waktu yang diperlukan buat latihan agar bisa menggambar balok dengan perspektif? 10.000 jam itu kan waktu yang banyak banget. Terus apa ada cara cepatnya? Aku yakin kebanyakan dari kamu gak punya tujuan buat dapetin skill tingkat dewa itu. Sekedar bisa menggambar aja sudah seneng. Seperti hasil survei yang kulakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, buat kamu yang mau belajar menggambar buat sekedar bisa aja, cuma buat hobi dan belum ada niat buat jadikan profesi, sebenarnya kamu bisa nyicil buat luangkan waktumu 20 jam saja.
Tapi sebelumnya, kalau kamu niat mau belajar menggambar lebih lanjut, kamu bisa manfaatin algoritma YouTube dengan pencet tombol like di bawah, supaya algoritma YouTube mau menyodorkan video-video terbaik dari channel ini dan channel lain yang sejenis. Atau kalau kamu mau beri dukungan ke channel ini, bisa gunakan fitur Super Thanks. Jadi, setelah penelitian yang dilakukan Profesor Erikson, ada penelitian lagi yang dilakukan oleh Josh Kaufman. Josh Kaufman ini bilang, buat menguasai keahlian baru, rata-rata orang hanya butuh 20 jam latihan saja. Terus apa aja saran-saran dari Josh? Pertama, suka dulu. Artinya, kalau kamu mau belajar menggambar, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar suka? Bukan karena dorongan dari luar. Kedua, lakukan langkah terkecil untuk memulai. Sebaiknya, teliti dulu seperti apa keahlian yang ingin kalian kuasai. Kira-kira keahlian pendukung apa yang harus dilakukan? Kuasai dahulu hal-hal dasarnya. Dengan membagi dalam hal-hal kecil, itu merupakan strategi untuk menaikkan level pemahaman kita dengan cepat. Oke, buat yang kedua ini bisa ku ilustrasikan. Misalnya, aku mau menggambar dengan referensi action figure seperti ini. Rupanya, kalau mau bikin karya jadi itu, kita harus menguasai keahlian-keahlian yang terperinci, yang terbagi dalam keahlian kecil-kecil sampai bisa menjadi kesatuan sebuah bangunan yang besar seperti piramida. Misalnya kita mulai dulu dari titik awal yang paling dasar, bikin garis, terus membuat bentuk dan bangun ruang. Nah, bangun yang benar itu, ya bangun yang ada perspektifnya. Kalau orang mau gambar tubuh manusia, ada namanya torso, yaitu kesatuan bentuk antara dada dan pinggul dengan perut. Dada dan pinggul bisa kita bentuk dari balok, sedangkan perut bisa kita bentuk dari bola atau elips, supaya bisa menjadi engsel pinggang. Hal ini udah pasti berkaitan dengan struktur, proporsi, gestur, terus baru naik ke atas, story apa, gimana cara mengarsir, berlanjut sampai teknik, anatomi, dan detail. Nah, supaya bisa melakukannya, seperti apa itu kata arti bisa yang dimaksud oleh Josh Kaufman, rata-rata seseorang itu butuh 20 jam buat menguasai setiap bagian itu. Terus yang ketiga yang disarankan Josh Kaufman adalah sisihkan waktu untuk latihan. Misalnya kamu mau belajar perspektif dasar, sisihkan waktu 20 jam dulu. Contohnya, andaikan hari biasa, Senin sampai Jumat, kamu sisihkan waktu 2 jam saja. Terus Sabtu Minggu bisa kamu sisihkan waktu lebih lama, misalnya 5 jam. Kan Sabtu Minggu buat libur bang, waktunya buat santai gitu, ngapain belajar gambar? Iya, kamu tanyakan lagi pada dirimu sendiri, kamu menggambar itu buat nyantai atau serius? Kalau mau serius, jangan tanggung-tanggung, masuk sekalian ke Institut Seni. Karena waktu 10.000 jam itu setara 8 jam kerja per hari selama 5 tahun. Kira-kira itu waktu yang sama buat menyelesaikan studi S1 di universitas.